Unboxing. Semangat banget sih kok. Semangat banget sih kok. Nih, alhamdulillah. Widih, Wih, Masya Allah. apa nih? Congratulations on your subscribers milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. If your award was damaged during shipping or you have any questions, please contact us at YouTube creator at societyawards.com. Oh, ini ada namanya societyawards.com ya. Oh, ini ada suratnya. Alhamdulillah nih. You did it. Lu berhasil gitu kan. One mission, satu misi, one channel, satu channel, and one more thing, dan satu lagi, 1 million subscriber. Alhamdulillah. Ya la haula wala quwata illa billah. 1 juta subscriber. Congratulations, selamat. You may have started with just few viewers, but your voice, patience, and creativity have now touched the lives of people around the world, and the community you've built is enriched by the stories you've shared as you bring people together. Ya, intinya gitulah. Awalnya beberapa penonton, tapi suaranya, passionnya, kreativitas sudah menyentuh kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Dan komunitas yang sudah dibangun, sudah diperkaya dengan kisah-kisah yang dibagikan selama mungkin dianggapnya saya membuat orang menjadi 1 subscriber. To honor this milestone, untuk menghargai perjalanan ini, kami bangga untuk mempersembahkan kepada Anda dengan penghargaan Creator Emas gitu ya. Kami berharap penghargaan spesial ini akan mengingatkan kamu bagaimana kamu sangat berarti buat banyak orang. Alhamdulillah. Setiap hari kamu membuat konten yang diciptakan dan ditonton, 1 suara dan 1 video, 1 persatu. Sangat menjadi perkenan kami atas perjalanan Anda. Kami tidak dapat menunggu, kami nggak sabar menunggu untuk melihat apa yang dilakukan selanjutnya. Yours sincerely, hormat kami, Neil Mohan, YouTube CEO. YouTube CEO. Ya, alhamdulillah. Around the world. Emang lu kenal kok sama YouTube CEO? Enggak? Kayaknya mau lanjut podcast ke sini nanti. CEO YouTube-nya ya. Ini ada recognize your team. Cuman ini kecil ya, dulu kan gede ya. Juga sih alhamdulillah aja. Ini lo makan boleh nih. Ini ada ininya super dry. Itu boleh kalau buat cemilan boleh. Alhamdulillah. Presented to Donditan, dipersembahkan kepada Donditan for passing 1 million subscribers setelah melewati 1 juta subscriber dari YouTube ya. Ini sama itu kayaknya sama nih. Ini cuma beda warna doang nih. Beda warna Ya. doang. Ini jadi aluminiumnya cuma beda warna doang. Beda warna. Nah, itu gold kok. Gold. Iya, tapi maksudnya harga barangnya sama harga itu bedanya dikit gitu. Paling cuma beda warna doang. Oke, kita ya pasang ya. Bismillah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Oh, capek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Traktiran. Akhiran. Traktiran. Kita jadi penasaran nih kok. Hah, Gimana sampai mendapat plakat emas ini, perjalanannya itu gimana kok? perjalanan pertama bikin channel. Bikin channel. Iya, Bener kan? Sebelum bikin channel, bikin email. bikin email. Itu udah terniat ya kok. Iya. Terniat. Tapi gini, ini ada yang mungkin saya sampaikan. Channel saya, mungkin kalau orang lihat di About ya, tentang channel saya. Channel ini ada dari 2011. 2011. 2011 loh. Cuma waktu itu bikin channel tuh iseng. Jadi belum tahu mau konten apa gitu. Jadi cuman bikin channel aja gitu ya. Gua masih kuliah tuh kok. Ah, masih ingusan ya? Nah, waktu bikin channel itu 2011, nggak tahu mau isi apa, sempat ngisi foto cuma lagi jadi apa ya? Lagi jadi stuntman. Nah, Waktu motor gue disewa sama syuting film. Astagfirullah. Nah, Oke. syuting filmnya gue inget judulnya Love in Paris. Wih, Yang main Rio Dewanto. romantis berarti ya, romantis Bukan lu ya. yang main ya kok. Hah? Bukan, gue jadi stuntman. Nah, jadi ceritanya waktu itu di adegannya di Jalan Rasuna Said,
cuman muter kayak orang lagi ngebut-ngebut lah di tengah macetnya mobil-mobil lah gitu. Motor gua waktu itu disewa sama production house itu kira-kira 10 hari. 10 hari ya. Satu hari disewa selama 8 jam dibayar 4.500.000. Lumayan kan? Lumayan. 10 hari kali berapa? Belum lembur. Kalau lembur tambah lagi 1 juta gitu. Ya alhamdulillah aja. Nah, terus dari channel itu 2011 kosong tuh, vakum. Sampai akhirnya saya masuk YPM atau Tauhid, baru terpikir untuk bikin channel di akhir 2020. Ya, akhir 2020. Jadi akhirnya setelah dengan pertimbangan ini itu, akhirnya 2021 lah saya mulai buka channel. Artinya mulai aktif gitulah. Setelah bergabung dengan YPM Tauhid di Agustus 2020, channelnya aktif lagi di 2021 awal, kalau nggak salah Februari Maret lah. Nah dari situ ya udah, karena waktu itu Geraha Mu'alaf atau YPM Tauhid itu kan sudah punya channel juga di Surabaya. Nah mereka sudah banyak video-video. Nah akhirnya waktu itu kan ada kayak semacam sistem gitu. Geraha Mu'alaf menayangkan video-video debat, channel-channel yang berafiliasi ikut secara live menayangkan debat gitu. Tapi akhirnya kan saya juga punya kajian-kajian sendiri. Ya udah, jadi akhirnya gue isi dengan kajian-kajian. Kira-kira tahun berapa ya? 2021 itu juga pertengahan kalau nggak salah, gue mulai bikin serial. Nah, jadi selain video-video dari Geraha Mu'alaf, gue bikin video serial. Serialnya apa? Bikin kajian namanya Bible of Bible, inget gak? Ya, Bible. Ya, waktu itu kan banyak lah sama teman-teman kita kolaborasi bikin kajian berapa menit, isinya Bible of Bible, yang isinya itu adalah kontradiksi Bible gitu, ya kan? Kurang lebih total ada 60 video. Reaksinya cukup bagus dari teman-teman yang apologet Muslim juga, alhamdulillah bagus. Reaksi dari teman-teman Kristen juga, alhamdulillah direaksi gitu sama mereka gitu lah, ya kan? Yang jadi akhirnya di dalam di dalam kajian Bible of Bible itulah yang sekarang menjadi buku namanya Bible Expose. Bible Expose. Gitu. Jadi ini isinya adalah kontradiksi-kontradiksi yang dulu saya bikin kajian dengan video dalam video YouTube gitu. Sekarang jadi buku, alhamdulillah. Ya setelah itu kan kami juga dari YPM Tauhid kan bikin acara debat offline, tatap muka. Ya setelah yang online sudah nggak lagi, akhirnya kita beralih ke debat offline. Beberapa kali kita adakan di Jogja, beberapa kali di Surabaya juga. Nah itu rupanya juga alhamdulillah diapresiasi oleh para penonton, sehingga subscriber bertambah lah. Terus kemudian waktu kurang lebih channel itu subscribernya 250 ribuan. Nah, kita waktu itu mulai ada gonjang-ganjing. Ya, gonjang-ganjing di dunia YouTube lah gitu ya. Ingat kan dulu ada tapi sebelum ada gonjang-ganjing itu kan kita sudah mulai menerima orang-orang yang datang untuk konsultasi. Ya kan? Ada orang-orang datang yang konsultasi, ada yang bersahadat, ada yang tidak. Salah satu yang bersahadat di sini saya ingat itu namanya Yunia. Ya. Yunia saya ingat duduk di sini dulu ngobrol sebelum bersahadat tuh. Saya cuma nanya beberapa pertanyaan yang qadarullah itu mendapat tanggapan dari banyak orang. Pertanyaan-pertanyaan saya ke Yunia waktu itu bisa jadi merupakan sebuah kayak semacam logika yang baru lah. Logika yang mungkin nggak pernah didengar atau nggak pernah diperbincangkan di dalam arena diskusi lintas agama. Mau tahu yang gue tanya apa ke Yunia? Oh boleh, kau apa kok? Nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga kita harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib nggak ditebus dong dosanya?
makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Dibilang kali tebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia kan. Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Nah, itu iya. Ya, itu pertama kali saya melontarkan seperti itu. Si Yunia itu menjawabnya gimana? Saya tolong Yesus. Supaya apa? Supaya nggak disalib. Iya, supaya nggak disalib. Karena dia merasa dia cinta Yesus. Iya. Tapi ketika dia bilang dia menolong Yesus supaya nggak disalib, gue balikin. Kalau gitu dosa lu nggak ditebus dong. Bingung dia. Langsung dek gitu, langsung berhenti. Ya, langsung berhenti. Iya. Jadi, oh iya juga ya gitu. Iya juga. Ya juga. Jadi orang Kristen yang merasa atau tahu bahwa dosanya sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, ketika dipertanyakan seperti itu jadi dilema. Iya. Karena dia merasa dia cinta Yesus, dia merasa harus menolong Yesus supaya tidak disalib. Itu wajar, itu normal, itu pakai akal sehat ya. Setiap orang yang cinta pasti dia akan menolong supaya tidak celaka kan gitu. Sementara Tapi ketika ditolong, ada konsep, ada dogma bahwa dosa dia ditebusnya hanya kalau Yesus mati di atas kayu salib. Itu yang berlawanan dengan akal sehat dia. Langsung dek gitu. itu pertanyaan mengedukasi sih. Ya, sampai akhirnya videonya Yunia itu banyak di reaction bahkan oleh channel-channel lain. Ya, Mas. Ya, bahkan sama channel-channel lain. Saya tahu lah, saya nggak usah sebutin lah. Terus pada saat video itu juga, saya juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggapnya menggelitik gitu ya. Apa pertanyaannya? Gue tanya gini. Sekarang ingat nggak Yunia? Yang menyerahkan Yesus ke imam-imam Yahudi siapa? Yang berkhianat? Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa Kak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, tahu lah, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis gak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak di atas kayu salib? Kalau iblis enggak? Kalau iblis nggak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib nggak? Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan? Iya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di kemana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak gitu. logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyalipan kan? Nah berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis? Sama, dasarnya adalah sebagai orang Kristen, kan dia percaya bahwa dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Iya. Iya kan? Iya. Gua tanya, yang nyalip Yesus siapa? Tentara Romawi. Yang nyuruh tentara Romawi siapa? Pontius Pilatus. Yang minta ke Pontius Pilatus untuk nyalip Yesus siapa? Imam-imam Yahudi. 3, ya. 3 kan? Imam-imam Yahudi dapat Yesus dari mana? Dari Yudas Iskariot. Ya. Betul kan? Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi dari mana? Karena dibisikin iblis. Nah, yang gua tanya, 5-5-nya ini buat Yunia itu berjasa apa enggak? Gitu. Nah. Bingung dia langsung jawabnya. Iya. Dipikir-pikir, iya bener juga. Jadi akhirnya ya, mulai dari situ mungkin videonya mulai banyak menyebar. Karena di medsos lain, video short yang saya bikin dari video itu tuh sampai yang nonton sampai 10 juta. Nah ya, dari situ ada lagi gunjang-ganjing yang tadi saya bilang. Adalah seorang yang namanya Elia. Diundang Dr. Richard Lee. Iya. Ya kan? Di podcast itu dia bilang satu, Yesus bukan Isa. Ya. 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 Terus kemudian dia ngomongin soal Palestina. Tapi yang diomongin itu kontradiksi semua malah yang sama omongan dia.
Ketika itu selang berapa hari dari videonya itu, channel Ngaji Cerdas datang ke sini. Dia langsung nyodorin video itu, minta tolong supaya saya reaction gitu. Oke ya. Saya reaction dengan apa? Dengan data-data dari dokumen-dokumen yang saya punya gitu. Ya, Bible ini, versi ini, tahun ini dibandingkan dengan Bible ini, versi ini, tahun ini dibandingkan yang ini Yesus, yang ini Isa Al-Masih. Berarti buat yang membuat Bible ini, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah orang yang sama. Iya. Ya, Iya. Betul. bener kan? Betul. Cuman kan ceritanya menurut mereka kan Yesus atau Isa Al-Masih ini kan dibunuh dan disalib bangkit dari ketiga. Ini kan di dokumen mereka. Iya. Tapi namanya ada dua-duanya, yang satu Yesus Kristus, yang satu Isa Al-Masih. Iya. Nah, itulah yang saya jelasin. Sama saya koreksi beberapa omongan dia yang di videonya dengan Dr. Richard Lee. Karena Dr. Richard Lee sendiri dengar penjelasan dia sampai bingung katanya. Nah, dari situ akhirnya Dr. Richard Lee ngundang saya atas permintaan orang-orang yang nonton channelnya Dr. Richard Lee. Ngundang saya maksudnya, ketika ngundang saya maksudnya Dr. Richard Lee itu Elianya juga datang lagi. Iya. Ya kan? Benar. Enak langsung Supaya kan? langsung dikonfrontir Iya. gitu omongannya. Tetapi ketika timnya Dr. Richard Lee ngundang si Elia untuk datang lagi ketemu saya, si Elianya nggak mau. Si Dr. Richard Lee yang ngirim VN, voice note ke Elia. Ayolah lu harus datang, ini kan misionaris, lu kan bisa sebarin agama lu gitu lah. Ya. Voice note yang dikirim sama Dr. Richard Lee ke Elia itu disebarkan di medsos sama Elia. Waduh. Rame kan? Iya. Nah, rame. Setelah itu karena saya udah diundang, ya saya tetap datang. Ternyata Elia nggak berani datang, dia ngirim temennya perwakilannya. Jadilah podcast saya sama Dr. Richard Lee dihadiri sama perwakilannya Elia. Udah selesai di situ, Dr. Richard Lee ngundang lagi ke saya. Bikin bikin podcast lagi. Tapi yang podcast pertama ini belum ditayangin, masih di-keep nih sama Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee ngundang saya lagi, podcast kedua kali ngomongin tentang Islam. Di situ juga Dr. Richard Lee mengaku dia bersalah atau gimana lah, karena udah ngirim voice note yang akhirnya bocor ke publik. Akhirnya kita ngobrolin soal Islam, selesai. Baru video yang podcast pertama baru ditayangin belakangan. Nah, itu yang rame. Nah, ya dari situ mungkin banyak penonton yang sudah mengenal, akhirnya merambat gitu. Merambat ke siapa? Merambat ke channel Helmi Yahya. Iya. Merambat ke channel Refli Harun. Ya. Merambat ke channelnya Ari Untung. Merambat ke channelnya Kasih Solusi. Iya. Bahkan Denny Sumargo. Denny Sumargo kan ngundang. Bahkan Haji Romai Rama ngundang. Terus ada lagi Samuel Chris juga ngundang. Ya alhamdulillah buat saya itu adalah dakwah. Ya, dakwah. Saya maunya dakwah yang jujur gitu. Saya juga nggak mau ngebabi buta gitu lah. Kita dakwah jujur walaupun kita ngomongin agama saudara kita yang lain, tapi kita maunya secara jujur gitu. Tidak boleh berasumsi, tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Apa yang saya perlihatkan ya itu saya bacain gitu. Kalau masalah ada yang terima alhamdulillah, kalau yang nggak terima ya itu hak dia gitu. Berdasarkan dari podcast-podcast itu yang di luaran itu, jadi tambah banyak orang yang datang ke sini. Iya, itu udah pasti sih. Ya, banyak yang datang ke sini, ada yang langsung minta disadatin, ada yang konsultasi dulu, nggak langsung sadat juga banyak. Bolak-balik, ada yang sekali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, bahkan ada yang 5 kali datang baru sadat, ada. Wah itu alat juga ya kawan. Ya kita kan cuma bisa melayani, ya kan? Kita cuma bisa membantu. Waktunya kita ada ya kita bantu. Kalau kita lagi nggak bisa ya udah mohon maaf. Tapi yang datang bukan cuma orang yang mau belajar Bible-nya doang, macam-macam. Ya kalau yang datang untuk syahadat macam-macam lah. Bahkan ada yang dari luar kota sengaja terbang ke sini untuk syahadat aja ada banyak. Konsultasi juga kawan. Konsultasi juga. Ada yang cuma datang setengah jam syahadat ada. Tetapi juga yang juga bisa mungkin menjadi keprihatinan ya. Ada juga pasangan suami istri yang datang ke sini nikahnya beda agama. Nah, ya. Ada juga pasangan suami istri yang suaminya atau istrinya yang mau murtad atau bahkan sudah murtad. Ada juga suami istri yang datang ke sini bawa anaknya habis sekolah yang keluar negeri pulang murtad ada. Ya dari semua itu yang datang ada yang kembali ke Islam sadat, ada yang enggak. Ya itu kan kita nggak pernah memaksa. Ya alhamdulillah dari dari yang kita lakukan setiap harinya di studio ini bersama dengan tim,
mendapat perhatian dan diapresiasi oleh para penonton sampai akhirnya pada waktu kemarin saya safari dakwah ke Jawa Tengah, kira-kira di minggu pertama Januari akhirnya mencapai subscriber 1 juta orang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu pas lagi mendekati 1 juta, saya pikir saya mau bikin live gitu ya. Biar kita bisa ngikutin nih sampai 1 jutanya nih detik-detiknya gitu. Iya. Ternyata pas jam itu malamnya nggak dapat momennya, paginya saya ceramah di sebuah rumah makan, pas saat lagi momen ceramah itu dapat 1 juta ya. Tapi Ya sudah nggak apa-apa. kalau diperhatiin kok setiap ucapan gitu kalimat yang diterangkan oleh Koko ini itu pasti didasari oleh ilmu yang bukan kaleng-kaleng gitu. Data dong, data. Artinya data. Iya. Udah belajar lama, Data. terus bisa nyimpulin. Jadi yang pertama tadi. Iya, jadi yang utama itu adalah data. Iya. Sampai gua beli bagan-bagan seperti itu tuh, coba tuh disorot tuh. Nah, ya itu ya. Itu saya beli dari luar negeri. Oh, oke. Ya. Sengaja walaupun cukup mahal, ongkos kirimnya juga cukup mahal, harus kita beli karena apa? Itulah data gitu. Sampai kita juga beli buku-buku ya, walaupun entah itu Bible, entah itu buku-buku tulisan dari kalangan Kristen juga. Kita tetap beli. Kenapa beli? Karena itu yang harus kita jadikan sebagai bukti omongan kita. Oh, iya. Jadi kita nggak Insya boleh Allah, ya. asumsi, semuanya harus by data. Ya, Bisa jadi dibuktikan ya kok. bisa. Nah, alhamdulillah juga teman-teman dari kalangan DKM masjid atau dari pengurus-pengurus pesantren, alhamdulillah juga mereka sekarang sudah mau mulai belajar kristologi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena akhirnya mereka menyadari dengan ilmu kristologi orang dari kalangan Kristen banyak yang masuk Islam. Ya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah saya juga banyak diundang masjid-masjid untuk memberikan kajian kristologi. Cuman karena yang namanya kristologi itu kan bukan ilmu yang kecil juga, lumayan luas gitulah. Ya. Karena lumayan luas, jadi ketika saya baru pertama kali ceramah di sebuah masjid, ya kan saya harus kasih cuman perkenalan dulu. Ya. Pengenalan kristologinya apalah, tujuannya apa gitu, dan segala macam. Alhamdulillah ada masjid-masjid yang mengundang kedua kali dan seterusnya untuk memberikan kajian-kajian yang tematik juga udah mulai ada. Ya alhamdulillah. Jadi pada intinya adalah kami dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kami juga sekarang merasa cukup senang, tetapi juga tidak boleh berbangga diri dan berpuas hati. Kita tetap berjuang di dalam dakwah, yang mana dalam dakwah kristologi ini buat kami adalah dakwah untuk mengajak orang bertauhid. Ya, jadi dakwah kristologi buat kami adalah dakwah tauhid. Dakwah yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya pada waktu mereka masih berdakwah di bumi. Nah, jadi harapan kami supaya dakwah kristologi ini lebih mulai dikenal lagi oleh masyarakat luas. Ya. Nah, jadi alhamdulillah saya dan teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid juga sangat-sangat berterima kasih kepada para penonton, dan kami juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat para penonton. Tanpa izin Allah tidak mungkin ada goal button di sini, ya. Dan juga atas perhatian dan apresiasi dari para penonton, alhamdulillah kita bisa mencapai 1 juta subscriber. 1 juta subscriber buat kita bukan akhir. Ini hanya milestone perjalanan. Setelah ini kita masih perlu banyak berjuang. Gitu. Jadi yang Koko sampaikan tadi, ketika dakwah di masjid-masjid atau untuk para pemirsa, ini baru awal ya. Jadi kan luas tadi ya edukasinya ya. Jadi nantikan teman-teman pemirsa, ada kelanjutan yang lebih menarik. Oke. Ya. Jadi ya kita tetap akan menjalankan misi kami, tapi dengan akhlakul khorimah. Gitu. Ya, supaya kita bisa menjangkau saudara-saudara kita yang belum mengenal Islam dan akhirnya menerima Islam dengan kerelaan hati. Gitu. Ya, jadi mohon doanya juga dari para pemirsa. Mudah-mudahan kami dan tim ya di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid tetap istiqomah dan kita tetap berjuang. Insya Allah husnul khotimah. Amin ya Allah. Gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.